Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke modul 11 yang dimana interlocking 3 silinder sekuensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nama saya Bilal Barafi Kaulihi dengan nomor induk mahasiswa 122490018. Jadi di sini kita akan mempelajari yang dimana tentang praktikum kemarin yang berisi praktik pneumatik modul 11 yang mengenai interlocking 3 silinder secara sekuensial. Materi ini sendiri penting karena dalam dunia industri penggunaan lebih dari satu silinder ini sebuah mesin menjadi hal yang umum dan gerakan antar silinder tersebut harus diatur secara tepat, aman, dan berurutan agar proses produksi berjalan stabil. Oleh karena itu, pemahaman mengenai interlocking dan pengaturan urutan gerak sangat diperlukan. Pada banyak aplikasi industri seperti mesin pengemasan, mesin pres, mesin sortasi, dan mekanisme robotik sederhana. Nah, seringkali juga ini diperlukan 3 atau lebih aktuator yang bekerja tidak secara bersamaan, tetapi bergerak menurut urutan tertentu. Misal, jika aktuator ini bergerak secara acak, nggak sinkron, atau nggak kekontrol, dia maka dapat menimbulkan kegagalan proses yang dimana produk akan cacat, bahkan dapat menyebabkan kerusakan mekanik. Oleh sebab itu, sistem interlocking dibuat sebagai solusi untuk memastikan bahwa setiap silinder hanya dapat bergerak apabila kondisi tertentu terpenuhi. Misal, jika silinder sebelumnya sudah berada pada posisi tertentu atau sensor tertentu sudah aktif. Interlocking akan memberikan batasan logis agar gerakan antar silinder saling terkunci dan tidak bisa lagi melanggar urutannya. Nah, masuk ke tujuannya sendiri. Untuk tujuan praktikumnya sendiri di sini terdapat 2 tujuan utama. Kita ganti slide-nya dulu. Yang dimana memahami prinsip kerja interlocking pada sistem pneumatik maupun hidrolik. Dan yang kedua, dapat mempelajari dan mempraktikkan urutan kerja 3 silinder secara sekuensial.
sehingga kita mampu merancang logika kontrol yang tepat dalam bentuk ladder diagram menggunakan PLC. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teorinya saja, tetapi juga kita mampu mengimplementasikannya pada trainer board yang ada di laboratorium. Jadi interlocking 3 silinder sendiri adalah kondisi di mana satu perangkat hanya mampu bergerak ketika perangkat lainnya itu berada pada posisi tertentu. Dengan kata lain, pergerakan satu aktuator saling mengunci dan dikunci oleh aktuator lain. Nah, pada sistem 3 silinder yang bekerja secara berurutan, interlocking digunakan agar S1 tidak bisa bergerak sebelum S3, S2 selesai. Dan untuk S2 tidak dapat bergerak sebelum S1 menyelesaikan tugasnya. Dan seterusnya. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah konflik gerak yang bisa merusak proses. Misal, saat S1 maju, kemudian S2 maju, kemudian S3 maju, lalu kembali satu persatu. Pada pola seperti ini, setiap langkah itu membutuhkan umpan balik dari sensor limit switch pada setiap silinder. Jadi, ketika S1 itu sudah mencapai ujung, maka si sensor A1 itu aktif. Baru S2-nya boleh diizinkan untuk maju. Jika sensor tidak aktif, maka PLC nggak akan memberikan sinyal apapun ke silinder yang selanjutnya atau silinder berikutnya. Nah, untuk 3 silinder dan sensor yang digunakan, jadi sini kita menggunakan silinder kerja ganda, yaitu S1, S2, dan S3. Yang dimana masing-masing silinder memiliki 2 sensor limit, yaitu sensor posisi mundur, contoh A0, S1, B0 untuk S2, dan C0 untuk S3, serta sensor posisi maju A1, B1, dan C1. Setiap sensor bekerja sebagai umpan balik posisi kepala PLC pada PLC agar PLC mengetahui apakah si silinder sudah mencapai titik tertentu atau belum. Setiap sensor ini Setiap sensor ini mengetahui apakah silindernya ini sudah mencapai titik tertentu atau belum. Karena tanpa informasi posisi, PLC tidak akan bisa mengatur urutan gerak dengan benar. Selain sensor juga terdapat 4 solenoid per silinder
2 solenoid maju dan 2 solenoid mundur yang menerima sinyal dari output PLC untuk menggerakkan aktuator dalam implementasi ladder diagram. Koil inilah yang menggerakkan sistem pneumatik melalui valve 5/2 atau 4/2. Dan untuk urutan gerak silindernya sendiri di sini ada urutan maju mundur yang sistematis. Contoh urutannya itu dia digambarkan saat misal saat tombol start ditekan, si sistem itu akan aktif yang dimana silinder S1 bergerak maju. Setelah interlock memverifikasi bahwa S1 ini boleh bergerak. Setelah S1-nya itu mencapai posisi maju dan sensor A1 aktif, barulah S2 ini dibolehkan untuk bergerak maju atau diizinkan. Ketika S2 sudah mencapai sensor B1, maka giliran S3 untuk maju. Setelah S3 sampai di ujung depan dan sensor C1 aktif, maka proses kembali secara berurutan. S3 mundur sampai sensor C0 aktif, terus S2 mundur sampai sensor B0 aktif. Terakhir S1 mundur ke posisi awal ditandai dengan sensor A0 aktif. Urutan ini merupakan salah satu bentuk sekuensial pada sistem lain. Bisa aja urutannya berbeda tergantung si fungsi mesin, tapi prinsip interlocking yang digunakan tetap sama, satu silinder. Hanya boleh bergerak ketika silinder sebelumnya sudah mencapai posisi aman. Kita masuk ke ladder diagram PLC-nya. Jadi pada PLC interlocking ini dia mengimplementasikan menggunakan ladder diagram, jadi setiap langkah pada sekuensial memiliki kondisi logis yang harus terpenuhi agar koil berikutnya dapat aktif. Misalnya untuk mengaktifkan S1 maju, syarat yang harus terpenuhi adalah tombol startnya itu aktif dan sensor A0-nya itu menunjukkan bahwa S1 masih berada di posisi mundur. Setelah S1 mencapai posisi maju, PLC akan menerima sinyal A1 yang dimana sinyal ini kemudian akan digunakan untuk interlock agar S2 bisa bergerak maju. Begitu pula pada tahap berikutnya, sensor B1 menjadi kunci bagi S3 untuk bergerak. Sensor C1 menjadi kunci agar S3 dapat mundur dan seterusnya hingga seluruh rangkaian selesai.
Dengan logika inilah PLC memastikan tidak ada dua silinder yang bergerak tanpa urutan yang benar. Walaupun fokus modul ini bukan timer, namun timer sering juga digunakan dalam interlocking untuk memberikan agar terjadinya delay agar gerakan silinder itu lebih lembut dan tidak memberi waktu sensor terbaca untuk memberi waktu sensor terbaca secara stabil. Timer TON ini juga biasanya ditempatkan setelah sensor aktif, sehingga dia tidak langsung memberi sinyal ke silinder berikutnya. Hal ini juga mencegah kesalahan baca sensor akibat getaran ataupun respon mekanis yang terlalu cepat. Dan di sini kita menggunakan input digital untuk tombol start stop dan sensor-sensor, serta output digital untuk menggerakkan solenoid valve udara bertekanan dari kompresor dihubungkan ke jalur utama sistem pneumatik valve 5/2 atau 4/2, yang dimana berperan sebagai komponen pengarah aliran udara sehingga dapat menggerakkan silinder maju ataupun mundur. Semua komponen ini bekerja secara bersamaan, sehingga PLC mengatur logikanya sedangkan komponen pneumatik mengeksekusinya. Di sini pada contoh ladder diagram kita melakukan run latching startup, run 1 untuk maju, run 2 S2 untuk berdasarkan interlock A1, S3 maju berdasarkan interlock B1, S3 mundur berdasarkan interlock C1, S2 mundur berdasarkan interlock C0, dan S1 mundur berdasarkan interlock B0. Seluruh run disusun agar saling mengendalikan satu sama lain dengan urutan yang telah ditentukan. Diagram ini terlihat cukup panjang, namun sebenarnya hanya pola berulang dari logika dasar interlocking. Dan untuk keamanan sistemnya sendiri, interlocking juga ini berfungsi sebagai sistem keamanan. Di antara jika salah satu sensor rusak atau tidak membaca posisi silinder, maka rangkaiannya tidak akan melanjutkan urutan. Ini mencegah terjadinya tabrakan antar aktuator atau pergerakan yang tidak diinginkan. Sistem juga dilengkapi tombol emergency stop untuk memutuskan seluruh output PLC, sehingga semua selenet dienergis dan sistem pneumatik kembali kondisi aman. Nah, dari praktikum kemarin itu jadi bisa saya simpulkan, jadi pada interlock 3 silinder ini sangat penting untuk menjaga urutan gerakan
agar sesuai dengan logika yang dirancang. PLC bekerja sebagai pengatur utama menggunakan ladder diagram yang berisi logika dan dengan pemahaman ini kita juga dapat membuat sistem otomatisasi yang lebih kompleks dan aman di dunia industri. Sekian, terima kasih. Saya Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.